Tapi kan kalau lu bisa punya title itu atau lu bikin pakai title itu kan berarti tanggung jawabnya besar banget. Sebenarnya apa yang bikin lu percaya diri banget menggunakan title itu sebagai branding lu untuk selling something atau untuk kerjasama dengan orang lain atau misalnya memasarkan buku lu gitu. Apa sih pikiran lu ketika gue pakai FYP spesialis deh? Oke. Orang pasti nanya legitimasinya apa gitu. Jadi pada saat itu legitimasinya itu mungkin adalah karena gue merasa gue udah berhasil membangun 2 akun TikTok dengan niche yang berbeda dan personal branding yang berbeda, dan dua-duanya itu audiensnya itu hampir tidak beririsan. Oke, berarti beda klaster dulu. Beda klaster. Jadi orang yang tahu gue di akun A nggak tahu gue punya akun B, yang tahu gue punya akun B nggak tahu gue punya akun A. Nah jadi pada saat itu setelah banyak trial dan error, gue kan mikir nih, oke, gue mau bikin akun ketiga, balik ke dasar minat utama gue yaitu bisnis dan marketing. Gue mau bikin nih akun untuk bahas tentang perkontenan di TikTok. Terus gue mikir dong, apa nih personal branding supaya gue bisa berbeda dari yang lain. Ya udah, gue bikin lah namanya FYP Specialist gitu. Kalau nggak salah Arif Brata tuh apa namanya FYP juga ya, tapi kan dalam konteks komedi gitu kan. Iya. Nah, ketika lu bikin FYP Specialist itu tentu jalannya nggak selancar itu kan, nggak semulus itu kan, karena kan pasti ada orang nanya, ih siapa lu gitu, Kagak pernah FYP di tempat gua gitu. Nah, itu strateginya apa tuh? Jadi strateginya itu mungkin gua balikin ya. Jadi konsep FYP itu kan adalah gimana kita bisa memaksimalin orang itu sebanyak-banyaknya tahu kita nih. Video kita masuk ke FYP-nya orang-orang. Jadi kalau misalnya menurut gua klisenya itu adalah ketika ada orang yang merasa lu siapa sih sok ngeklaim FYP spesialis, dan akhirnya dia ngevisit akun gua, ya itu kan poin dari nama FYP spesialis itu sendiri secara nggak langsung ya. Jadi mau lu suka mau lu nggak suka, at the end of the day lu tetap visit. Itu dulu sih. Makanya di dalam akun FYP spesialis sendiri itu selalu gue isi pakai edukasi. Jadi at least kalau misalnya lu awalnya datang ke akun gua karena lu tidak suka dengan title FYP spesialis, silakan nilai sendiri edukasinya. Oke, Gitu. Jadi, yang pertama kali lu berusaha grab itu atensinya ya, atensi orang-orang. Terus karena lu cukup percaya diri dengan konten lu yakin mereka bakal stay dan melihat itu. Yes. Tapi kan itu gambling banget ya, itu sangat-sangat apa ya, punya risk move lah kalau gue bilang. High risk high return memang. Tapi kalau misalnya mereka nggak stay kan bisa jadi hate atau kebencian kepada diri lu sendiri gitu jadi. Apa dibenci? Ya orang lu nya dibilang, walah ternyata nggak bagus nih, ternyata klaim nih gitu-gitu. Lu nggak memitigasi resiko itu dari awal? Itu adalah mastiin konten yang gue sampaikan itu selalu akan bermanfaat untuk yang nonton at least. Jadi bermanfaatnya sampai sejauh apa, ya itu masing-masing ya. Tapi at least yang gue kasih itu ada manfaatnya. Nah jadi gini, awalnya ketika gue bikin akun FYP spesialis bang, itu ekspektasi gue ya dengan konten full edukasi. Gue udah proyeksiin maksimal followers gue itu 1 juta mentok. Bener-bener itu udah mentok. Sekarang 3 juta. Dengan konten. Jadi kalau ditanya, ya plan di awalnya itu works aja. Gitu. 3 juta follower ya? 3 juta followers dan gue itu yang gue banggakan ya adalah untuk mencapai 3 juta ini tidak pernah sekalipun gue berusaha riding drama, gue nyenggol orang lain, atau gue dengan cara-cara negatif lah untuk menjaring followers ini loh. Jadi emang pure edukasi. Jadi kalau ditanya ke gue kaget nggak punya 3 juta followers dari konten edukasi, kaget. Gue giveaway gitu? Nggak pernah. Full edukasi.